Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung pada nilai mutlak. Nah, adapun pembahasan hari ini yaitu seputar contoh pada operasi nilai mutlak. Nah, di sini ada soal tentukan nilai dari bentuk mutlak berikut. Nah, di sini ada 5 soal dengan jenis soal yang berbeda. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pembahasannya. Untuk nomor 1 di sini ada soalnya yaitu berupa nilai mutlak dari 3 ditambah nilai mutlak dari negatif 4. Nah, itu akan sama dengan berapa ya? Nah, di sini pertama nilai mutlak dari 3 itu berapa? Nah, ketika angka dinilai mutlakan, baik itu negatif ataupun positif, hasilnya akan selalu positif. Itu prinsip dari nilai mutlak ya. Nah, di sini ada nilai mutlak dari 3, maka ketika dinilai mutlakan 3 ini akan jadi 3 saja. Kemudian ditambah, tulis kembali. Nah, di sini ada nilai mutlak dari negatif 4. Ingat, ketika setiap angka dinilai mutlakan, baik itu yang tadinya positif ataupun negatif, ketika dinilai mutlakan hasilnya itu akan positif. Nah, maka di sini negatif 4 ketika dinilai mutlakan hasilnya itu akan jadi 4. Nah, maka selanjutnya tinggal dihitung saja. 3 ditambah 4 akan sama dengan 7. Ini untuk jenis soal yang pertama. Bagaimana untuk jenis soal yang kedua? Di sini ada soal yang kedua yaitu nilai mutlak dari negatif 1 ditambah 5 dikurangi 3. Nah, di sini operasikan terlebih dahulu apa yang ada di dalam nilai mutlak, baru setelahnya dikurangi 3. Nah, di sini ada negatif 1 ditambah 5. Beda halnya seperti tadi ya. Di sini nilai mutlak negatif 4 itu sendiri angkanya. Sementara untuk di contoh nomor 2 itu, negatif 1 ditambah 5 dalam satu nilai mutlak. Maka dioperasikan terlebih dahulu. Negatif 1 ditambah 5. Hasilnya itu adalah 4. Nah, di sini masih ditulis nilai mutlaknya ya, karena supaya bisa paham langkah per langkahnya. Kemudian negatif 3 tinggal dituliskan kembali. Nah, untuk selanjutnya kita hilangkan atau kita nilai mutlakan si 4 ini. Ketika dinilai mutlakan 4 ini hasilnya itu akan jadi 4 dikurangi 3. Nah, 4 dikurangi 3 itu adalah 1. Ini untuk contoh nomor 2. Bagaimana untuk contoh selanjutnya? Contoh nomor 3. Di sini juga sama, bedanya sekarang ada muncul perkalian. Nah, di sini soalnya itu nilai mutlak dari 6 dikali negatif 2 plus 7 dikurangi nilai mutlak dari 1. Nah, langkah pertama ingat ketika ada perkalian ataupun penjumlahan ataupun pengurangan, ingat pada pelajaran yang dulu pas SD, yaitu ketika kabataku, ketika muncul perkalian berarti perkalian lebih diutamakan dibandingkan penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, kebetulan di sini perkaliannya juga dalam satu nilai mutlak, maka dikalikan terlebih dahulu, yaitu 6 dikali negatif 2. Nah, ingat ketika ada 6-nya itu positif ya, sementara 2-nya itu negatif. Nah, ketika ada positif dikali negatif, maka hasilnya itu akan negatif. Nah, tinggal di 6-nya itu dikali 2, yaitu 12. Jadi, nilai mutlak dari negatif 12. Kemudian ditambah 7-nya masih ditulis kembali dan dikurangi negatif dan dikurangi nilai mutlak dari 1. Ini masih ditulis kembali ya. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal nilai mutlakan saja. Nilai mutlak dari negatif 12 itu adalah 12. Walaupun di sini tandanya negatif, ketika dinilai mutlakan, ingat akan jadi positif. Kemudian plus 7 ditulis kembali. Nah, kemudian ini dikurangi 1 dinilai mutlakan, itu hasilnya 1. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, kita tinggal langsung operasikan saja. 12 ditambah 7 hasilnya itu 19. 19 dikurangi 1 yaitu 18. Ini untuk nomor 3 ya. Nah, terus selanjutnya bagaimana contoh pada nomor 4? Nah, soalnya itu 8 dikurangi nilai mutlak dari negatif 5 ditambah. Nah, bedakan ya antara tanda nilai mutlak itu seperti ini.
ya kurungnya. Kalau ini kurung biasa, maka beda pengertiannya ya kalau nilai mutlak dengan kurung biasa. Nah, di sini kebetulan ditambah negatif 4. Jadi tidak dibacakan mutlak dari negatif 4, tapi ditambah negatif 4 dibagi 2. Nah, bagaimana langkah penyelesaiannya? Di sini 8 kita tuliskan kembali dulu ya. Kemudian dikurangi. Nah, di sini ada tanda mutlak dari negatif 5. Maka nilai mutlak dari negatif 5 itu kan selalu positif ya. Tinggal kita ambil angkanya saja yaitu 5. Ini dikurangi kenapa? Karena di sini kurang ya, dikurangi bukan dari sini. Terus dikurangi 5, terus ini kan plus kemudian ada pembagian. Nah, ingat prinsip kabataku. Jadi kali bagi tambah kurang. Nah, ketika ada penjumlahan dan pembagian, jadi hasilnya itu bukan negatif nilai mutlak dari negatif 5 ditambah negatif 4 ya, tapi kita bagi dulu. Negatif 4 dibagi 2 yaitu negatif 2. Plusnya masih tetap ya. Nah, untuk selanjutnya 8 tinggal tuliskan kembali, negatif 5 juga sama, kemudian di sini ada tanda plus dikali min, maka hasilnya itu min. Min berapa? Di sini angka 2, maka min 2. Nah, tinggal dioperasikan saja. 8 dikurangi 5 adalah 3, 3 dikurangi 2 yaitu 1, maka hasilnya itu adalah 1. Ini pembahasan contoh soal nomor 4. Untuk selanjutnya, bagaimana pembahasan pada nomor 5? Di sini soalnya itu nilai mutlak dari 2 ditambah negatif 3 ditambah 4 ya kali nilai mutlak dari negatif 6. Nah, di sini ada perkalian, di sini ada penjumlahan semuanya ya. Nah, jadi kita operasikan terlebih dahulu yang ada di tanda mutlak ini. Kenapa? Kenapa nggak perkalian dulu? Karena di sini dalam satu kesatuan, yaitu dalam satu kesatuan nilai mutlak. Maka kita operasikan terlebih dahulu, baru nanti hasilnya kalikan dengan nilai mutlak dari negatif 6 gitu ya. Nah, gimana caranya? Tinggal di sini 2. Nah, di sini kan ada plus sama min ya, jadi min. Supaya memudahkan, jadi dituliskan dulu ya. 2 min 3, kemudian plus 4 dituliskan kembali, kali nilai mutlak dari negatif 6 juga dituliskan kembali. Nah, untuk selanjutnya kita operasikan saja. 2 dikurangi 3, negatif 1 ditambah 4. Nah, negatif 1 ditambah 4 yaitu 3 ya. Nah, kemudian dikali nilai mutlak dari negatif 6, tinggal tuliskan aja ini mah ya. Nah, untuk selanjutnya kita hasil dari nilai mutlak dari 3 itu adalah 3 kali nilai mutlak dari negatif 6 itu ketika dinilai mutlakan adalah 6 ya, walaupun negatif akan selalu positif. Ingat ya konsep nilai mutlak. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kalikan saja. 3 dikali 6 sama dengan 18. Nah, inilah beberapa contoh yang berkaitan dengan operasi pada nilai mutlak. Semoga kalian bisa lebih memahami konsep nilai mutlak seperti apa ketika diaplikasikan pada beberapa soal yang berkaitan dengan operasi pada nilai mutlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.